Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pada materi yang baru di pertemuan ketiga, yaitu adalah strategi penyampaian. Karena nanti kita akan memaparkan materi, maka di pertemuan ini pula akan kita jelaskan mengenai strategi pengelolaan ya. Nah, kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita sudah membahas mengenai strategi pengorganisasian. Adakah yang masih ingat strategi pengorganisasian itu isinya apa saja? Ya, ada dua ya, strategi pengorganisasian makro dan strategi pengorganisasian mikro. Nah, kemarin kalau yang di pengorganisasian makro itu banyak sekali ya, ada yang web teaching, ada yang yang terakhir adalah yang elaborasi itu ya, yang mungkin yang paling banyak yang ditekankan. Kemudian yang di strategi pengorganisasian mikro ada punyanya Gain ya, terus ada punyanya Taba, pemahaman konsep itu, terus ada yang pembentukan konsep. Nah, itu ada beberapa materi strategi pengorganisasian yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai strategi penyampaian. Nah, hubungannya dengan yang kemarin bahwa di strategi pengorganisasian kalian harus membuat sekuensnya dan juga harus tahu sintesisnya gitu ya. Jadi nanti harus tahu bagaimana nanti kalian mengurutkan materi. Setelah mengurutkan materi kemudian mensintesisnya, membuat sebuah keterkaitan antar materinya. Nah, kemudian di strategi penyampaian ini nanti berarti kalian harus tahu bagaimana setelah mengorganisasi materi, kalian perlu tahu bagaimana cara menyampaikan. Di dalam strategi penyampaian ini kita bisa juga mengenalnya sebagai delivery strategi ya. Ini nanti adalah kita tekankan mengenai cara-cara untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa kita. Terus bagaimana juga untuk mengetahui atau menerima respon dari siswa kita terhadap apa yang akan kita sampaikan. Nah, di dalam strategi penyampaian ini nanti ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai media pengajaran atau media pembelajaran, kemudian ada interaksi siswa, dan juga ada bentuk atau struktur belajar mengajar. Kalau mengenai media pembelajarannya, berarti nanti ketika kita sudah membuat materinya, kita nanti mau menyampaikannya dalam bentuk apa. Nah ya, kita perlu yang namanya media. Kita memedianya pakai apa? Apakah medianya menyampaikan tadi pakai video, atau pakai PowerPoint, atau pakai suara saja. Nah itu nanti kita akan menyampaikan media ini dalam bentuk seperti apa gitu ya. Tentu saja kita ini nanti juga memerlukan beberapa rangkaian yang ketika akan membuat media pembelajaran itu nanti seperti apa. Karena intinya media pembelajaran adalah tempat untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah mengenai interaksi siswa dengan media itu sendiri. Setelah kita buat media, lalu kita nanti maunya seperti apa? Siswa nanti berinteraksi dengan media yang sudah kita buat. Apakah hanya mendengarkan saja atau bisa berinteraksi 2 arah atau interaksinya hanya 1 arah? Gitu ya, karena nanti ketika kita membuat yang namanya media itu nanti harus tahu bahwa bagaimana peranan media ini nanti bisa menstimulus atau merangsang siswa untuk belajar gitu ya, menimbulkan rasa ingin tahu dari siswa. Kemudian ada yang terakhir adalah mengenai bentuk belajar mengajarnya. Nah ini nanti bentuk belajar mengajarnya juga kita harus tahu. Ketika kita nanti ada di dalam kelas, yang cocok, media yang cocok tadi digunakan apakah untuk belajar mandiri, apakah untuk perseorangan atau individu, kemudian nanti untuk kelompok kecil atau untuk kelompok besar. Jadi nanti kita harus tahu jumlah siswa nanti, sasaran untuk belajarnya. Ketika nanti ada misalkan buku nanti kira-kira itu harus digunakan untuk siswa belajar mandiri atau belajarnya dalam bentuk yang kelompok yang besar ya. Nah nanti harus tahu seperti itu juga gitu ya. Kemudian ini mengenai penyampaian informasi. Hal-hal yang berikutnya ini adalah penekanan pada bagaimana sih membuat medianya tadi, karena memang di awal tadi bisa jelaskan
mengenai mengorganisasi materi dulu. Setelah tahu materi yang akan disampaikan, kemudian nanti kita harus tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan gitu ya dalam menetapkan materi pembelajarannya gitu ya. Kalau di sini ada bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan, bahan yang ditulis dalam perencanaan terbatas pada konsep garis besar, terus menetapkan bahan pengajarannya, urutannya gitu ya, terus bahannya disusun bagaimana. Nah ini nanti lebih kepada penyampaian informasi ini lebih kepada strategi pengorganisasian kemarin. Apa saja sih yang harus kita sampaikan, terus metode kita atau strategi kita yang kita sampaikan tadi, materinya bagaimana, pakai yang makro atau pakai yang strategi pembelajaran mikro. Itu juga merupakan suatu pilihan bagi seorang pengajar untuk menyampaikan materinya kepada siswanya. Nah, ini tadi ya jenis strategi yang akan disampaikan agar diperoleh strategi pembelajarannya sesuai. Nah, nanti tadi setelah kita tahu kita nanti memilih strategi pengorganisasiannya makro atau mikro, maka nanti kita harus memahami dulu karakteristik dari siswa dan dari materi yang akan kita sampaikan. Apakah materi yang akan kita sampaikan tadi bentuknya berupa konsep, prosedur, atau banyak, misalkan kalau di ekonomi yang banyak hitungannya adalah di bagian pendapatan nasional atau di bagian mengenai biaya produksi gitu ya. Itu nanti kan banyak sekali rumus matematikanya kayak gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana kita harus tahu gitu ya. Seperti yang di PowerPoint ini nanti. Nah, ini ya, peserta didik diminta untuk mengingat nama suatu objek, simbol atau peristiwa. Berarti materinya bentuknya adalah fakta. Terus strategi penyampaiannya adalah ceramah atau tanya jawab. Kemudian kalau siswanya diminta untuk menyebutkan definisi atau menulis ciri khas dari benda, berarti nanti materinya adalah berbentuk konsep. Kalau konsep maka akan lebih sesuai ketika bentuknya adalah resitasi, penugasan, atau diskusi kelompok. Kemudian kalau siswanya diminta untuk mengemukakan hubungan antara beberapa konsep, maka ini nanti materinya adalah bentuknya prinsip. Kalau lebih baik penyampaiannya adalah dengan bentuk diskusi terpimpin atau studi kasus, ya. Nah, media sebagai alat bantu dan juga sebagai sumber belajar. Nanti kita harus tahu juga yang namanya media itu nanti bisa digunakan untuk membantu guru untuk menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan materi pembelajarannya kepada siswa. Kemudian ada media sebagai sumber belajar. Kalau sumber belajar tadi, ini tadi ya tulisannya bahwa media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional. Nah, jadi harus tahu dulu cocok nggak sih ketika kalian membuat video pembelajaran, misalkan itu nanti tujuan pembelajarannya apa. Nah, itu cocok nggak? Terus kira-kira gurunya bisa nggak sih membuat video pembelajarannya sesuai dengan tujuan dari materi tersebut? Nah, itu tadi ketika media dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini juga ada macam-macam macam-macam media. Macam-macam medianya itu ada media auditif, ada media visual, dan ada juga media audio visual. Nah, di media-media ini nanti sebenarnya adalah untuk membantu kira-kira siswa saya dalam satu kelas itu cenderungnya gaya belajarnya seperti apa. Ada yang misalkan suka dengan ketika gurunya menggambar atau bukan ketika gurunya menjelaskan dengan spidol warna-warni misalkan. Ada juga siswa yang lebih senang mendengarkan saja. Jadi ketika guru ceramah itu siswanya malah senang, atau kayak kalian mendengarkan musik gitu ya. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, nah seperti itu. Ada yang audio visual, jadi ada kayak kalian nonton film kayak gitu. Jadi di situ ada gambarnya, ada suaranya, itu nanti
nanti adalah berbagai macam media yang bisa digunakan ketika kalian akan menyampaikan materi gitu ya. Setelah di awal tadi bagaimana sih menentukan menyampaikan materinya, modalnya seperti apa, untuk siapa, kelompok besar, kelompok kecil, terus interaksi dengan siswa dan medianya tadi seperti apa, tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi. Dilihat dari daya liputnya, nah ini tadi ya, ini nanti ada yang daya liput luas serentak, daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, dan untuk pengajaran individual. Ini pun juga ditentukan bagaimana tadi di awal mengenai pembentukan bentuknya, bentuk struktur belajar mengajarnya tadi. Apakah memang digunakan untuk kelompok besar, kelompok kecil, individu ataupun mandiri. Maka dari itu medianya juga harus disesuaikan gitu ya, supaya nanti bisa dilihat oleh lebih luas. Bagaimana sih, nanti diupload di YouTube sehingga siswanya semuanya bisa melihat, tidak hanya siswanya saja tapi orang lain juga bisa melihat. Terus misalkan dikasih di link di Google Drive aja, berarti kan hanya terbatas orang-orang yang memiliki link tersebut yang bisa melihat, atau bagaimana ya, nanti disesuaikan dengan bentuk struktur belajar mengajarnya. Kalau yang bahan pembuatan ada media sederhana dan ada yang media kompleks gitu ya. Kalau sekarang sih saya rasa untuk membuat media pembelajaran meskipun kompleks bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, karena banyak trial di internet yang bisa kita coba untuk membuat media pembelajaran yang bagus gitu ya. Nah, ini ada media klasifikasi media ya, berdasarkan 5 kelompok: berbasis manusia, berbasis cetak, visual, audio, dan basis komputer. Ini sekarang macam-macam. Jadi yang namanya media itu tidak hanya dalam bentuk buku, dalam video dan sebagainya, tetapi pengajar, dosen, instruktur, tutor itu pun juga juga bisa sebagai media, karena fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan gitu ya. Jadi bisa kalian baca, bisa kalian mungkin nanti bayangin ya, video yang selama ini kalian pelajari itu masuk ke media seperti apa. Nah, ini tadi interaksi siswa dengan media. Nah, dalam proses pembelajarannya, ini tadi ya, harus ada interaksi, bisa dengan siswa dengan intinya sih harus ada interaksi positif ya, bahwa ketika siswanya belajar menggunakan media tadi, ada banyak hal yang bisa diperoleh dari media yang disampaikan oleh guru tadi untuk siswa. Prinsip-prinsipnya, nah tadi ada tujuan pemilihan, karakter media, dan juga alternatif pilihannya. Jadi harus tahu juga ini ya, ada 3 kategorinya yang harus disesuaikan. Untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak kuliah, atau untuk anak-anak difabel, terus karakteristiknya nanti seperti apa, alternatif pilihannya juga seperti bagaimana. Kalau ini ada fungsi-fungsinya, saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya mengenai fungsi-fungsinya. Kemudian ada peranan media ya. Saya rasa sudah cukup jelas juga ini mengenai peranan medianya. Yang penting adalah intinya untuk menyampaikan pesan, kemudian bisa untuk menstimulasi, bisa sebagai sumber belajar, seperti itu. Nah, ternyata sudah cukup. Jadi nanti kalian sebenarnya bisa membaca lagi. Jadi nanti intinya adalah di strategi penyampaian ini nanti yang perlu kalian tekankan adalah bagaimana sih setelah kalian pelajari yang strategi pengorganisasian tadi, kalian bisa menentukan apa saja media yang kalian gunakan untuk menyampaikan materi yang sudah kalian susun, kemudian bagaimana interaksi siswa terhadap media yang sudah kalian buat, dan juga bentuk belajarnya, kelompok belajarnya tadi ya, apakah untuk siswa yang dalam jumlah besar, satu kelas penuh, kelompok kecil, atau untuk individu, atau bahkan untuk belajar mandiri, seperti itu. Itu adalah materi kita pada materi yang pertama ya, yang kita bahas di pertemuan keempat ini. Terima kasih, semoga nanti kalian juga bisa mencari informasi lebih ya mengenai materi atau strategi penyampaian ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.